Romaton di porbadia debataku situ roana mima paria magoloya tamburju sai sodangi matoto rohana mina holo. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah ucapan atau doa daripada seorang raja yang terkenal di Israel, yaitu Raja Salomo, yang terkenal dengan hikmatnya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, di atas perikop ini dijelaskan bahwasanya Allah mendatangi Salomo dalam mimpinya di Gibeon, yaitu Allah berkata, "Mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu." Jikalau saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, hari ini Tuhan berkata kepada kita, "Mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu." Lalu apa yang akan kita ucapkan? Ucapkan dalam hatimu saat ini Bapak Ibu, silakan. Ketika Salomo mendengarkan ucapan Allah ini dalam mimpinya, ketika Allah menjumpai Salomo, "Mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu." Maka Salomo menjawabnya dengan firman kita pada hari ini. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salomo tahu apa yang perlu bagi dia menjadi seorang raja. Menjadi seorang raja yang sangat diperlukan bukan lagi kuasa, bukan lagi harta, bukan lagi umur panjang, tetapi yang diperlukan oleh seorang pemimpin adalah kebijaksanaan, hikmat. Karena hikmat dan kebijaksanaan, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, hanya datang daripada Allah. Sebab Allah memiliki hikmat, sebab Allah juga adalah hikmat itu sendiri. Allah yang memiliki kebijaksanaan. Manusia boleh pintar secara pengetahuan, manusia boleh menggapai dunia ini, tetapi belum tentu orang yang pintar itu menjadi bijaksana. Bijaksana dalam hal ini adalah mampu membedakan yang baik dan yang benar, mampu yang membedakan yang baik dengan yang tidak baik, mampu membedakan yang salah dengan yang tidak salah. Jadi menimbang kedua perkara ini bukan perkara yang sangat sulit Bapak Ibu. Tetapi bagi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, memiliki dan kemampuan akan membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, di zaman saat ini sangat sulit sekali orang membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena terkadang banyak orang yang berniat jahat memoles kata-katanya supaya terlihat baik. Tetapi ada orang yang baik, mungkin perkataannya ya mungkin sedikit menyinggung kita, tetapi niatnya baik. Maka berhikmatlah melihat sesamamu Bapak Ibu. Berhikmatlah melihat sekelilingmu supaya kita tidak terbawa oleh arus ini. Zaman ini terkadang banyak sekali menawarkan dengan begitu lembutnya, menawarkan begitu indahnya, tetapi membawa kita kepada yang tidak baik Bapak Ibu. Maka jagalah hati kita untuk tidak
tidak diombang-ambingkan dunia ini. Jagalah hati kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Jagalah hati kita untuk tetap menyenangkan Tuhan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Maka jikalau firman ini dikatakan kepada kita, jikalau Salomo berkata, berikanlah aku hati yang faham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu ini dengan dapat membedakan antara yang baik dengan yang jahat. Saat ini mari kita minta Bapak Ibu serta saudara-saudariku hal yang sama juga yang diminta oleh Salomo. Dia meminta kepada Tuhan supaya diberikan hati yang bijaksana, hati yang berhikmat Bapak Ibu, supaya kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik atau mana yang jahat, supaya kita tetap teguh, tetap bisa menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mintalah hikmat daripada Tuhan. Ketika Salomo meminta hikmat daripada Tuhan, Tuhan juga melimpahkan bagi dia kekayaan, umur yang panjang dan juga kuasa. Maka kekayaan, umur yang panjang dan kuasa adalah hadiah, adalah pemberian Allah. Tetapi apa yang boleh kita minta saat ini? Mintalah hidup di dalam kekekalan. Sebab apa yang kita butuhkan saat ini sebenarnya adalah hadiah pemberian Tuhan. Maka apa yang kekal itu, itulah yang kita minta. Apa yang menjadi bagian daripada Allah itu akan menjadi bagian kita, yaitu hidup di dalam bijaksana dan hikmat daripada Tuhan. Saat ini Bapak Ibu, jalanilah hidupmu dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Jalanilah hidupmu dengan tetap berpegang teguh setia kepada firman Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk dapat memiliki hati yang bijaksana, berhikmat menjalani kehidupan ini. Karena kami seringkali diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit, tetapi dengan firman-Mu Tuhan mengajarkan kami supaya kami setia di dalam jalan-Mu, dan kami meninggalkan perbuatan yang jahat itu dan melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, Engkau kiranya memberkati mereka, tetap melimpahkan mereka Tuhan anugerah-Mu, biarlah kasih setia-Mu melimpah kepada mereka. Apapun yang boleh kami harapkan saat ini Bapa, Engkau kiranya mengabulkannya, biarlah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berikanlah kepada kami, kepada semua para pelayan Tuhan, kepada semua jemaat-Mu, hati yang penuh dengan hikmat dan bijaksana, supaya kami, hidup kami hanya menyenangkan Tuhan saja. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Horas.